Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul akhawat rahimakumullah. Masih dalam fasal yaitu perkara-perkara yang termasuk dalam keimanan kepada hari akhir. Itu yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya ini, yaitu kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, yang beliau sebutkan faslun fil imani bil yaumil akhir. Tadi kita sebutkan itu pasal yang menerangkan tentang perkara-perkara yang termasuk dalam keimanan kepada hari akhir. Beliau mengatakan wa minal imani bil yaumil akhir al-imanu bi kulli ma akhbara bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal mauti fayu'minuna bil fitnatil qabri wa bi'adzabil qabri wa na'imihi. Fa ammal fitnatu fa innan nasa yuftanuna fi quburihim fayuqalu lirrajuli man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka fayuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fayaqulu al mu'minu Allahu rabbi wal islamu dini wa Muhammadun nabi. Wa ammal murtab fayaqul la adri sami'tu an-nas yaquluna shay'an faqultuhu fayudrabu bimirzabbatin min hadidin fayasihu sayhatan yasma'uha kullu shay'in illa al-insan walau sami'aha al-insan la sa'iqa. Itu yang beliau sebutkan dan pernah kita bacakan terjemahnya pada pertemuan yang lalu, dan bahasanya pun yakni pernah kita sebutkan sebagiannya. Jadi yang beliau sebutkan yaitu perkara-perkara yang termasuk dalam keimanan kepada hari akhir, yang dimulai dengan yakni muqaddimah alam yakni manusia, yaitu muqaddimah sebelum masuk kepada kiamat tersebut, yaitu alam kubur. Dan sebelumnya kita pernah sebutkan yakni tahapan-tahapan yang dilalui oleh manusia, dan itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala al-kauni, kita sebutkan, yaitu tidak ada pilihan manusia di situ. Jadi manusia apapun jabatannya, bagaimanapun kekayaannya, keadaannya, tetap yakni melalui tahapan-tahapan yang pernah kita sebutkan, yaitu tahapan yang pertama diawali dengan ketiadaannya, yaitu tidak ada, tidak berwujud. Kemudian setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala wujudkan manusia tersebut, yang dimulai dari dalam perut ibunya, dikandung oleh ibunya, dan tentu berasal dari suatu yang hina, suatu yang rendah, yaitu setetes mani. Kemudian selanjutnya yakni tahapan berikutnya, tahapan yang ketiga adalah keluarnya dari perut ibu menuju alam dunia ini, menuju alam dunia ini. Kemudian baru kita sebutkan di dalam alam dunia tersebut tahapan-tahapan yang ma'ruf yang kita ketahui bersama, dari tahapan kecil, kemudian remaja, kemudian tua, dan selanjutnya meninggal dunia. Itu yang kita sebutkan, dan itu wajib seorang itu melalui hal tersebut, dan ini sebagai yakni peringatan bagi kita semua. Jadi kita ingatkan diri kita agar tidak lupa dalam yakni kehidupan kita di dunia. Oleh sebab itulah Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Fawaid menasihatkan, mengingatkan, kun min abna'il akhirah wa la takun min abna'id dunya. Kata beliau rahimahullahu taala, Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau sebutkan, jadilah kamu sebagai anak-anak dunia, anak-anak al-akhirah. Jadilah kamu sebagai anak-anak akhirat, dan janganlah kamu menjadi anak-anak dunia. Ini kata beliau pesannya, janganlah kalian menjadi anak-anak jadilah kalian menjadi anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Fa innal walada yatba'u ummahu, karena kata beliau rahimahullahu taala, seorang anak itu pasti mengikuti ibunya, Jadi kalau seorang itu menjadi anak dunia, yang di sini diumpamakan oleh Ibnul Qayyim adalah dunia tersebut adalah ibu, maka barang siapa yang menjadi anak dunia, maka dia akan mengikuti dunia tersebut dan melupakan akhirat. Sebaliknya, barang siapa yang
menjadi anak-anak akhirat, dan tadi kita sebutkan diumpamakan akhirat tersebut sebagai ibunya, maka anak itu akan mengikuti ibu. Oleh sebab itulah Ibnu Qayyim menyebutkan tadi, kita ulangi, kun min abna'il akhirah, jadilah kalian menjadi anak-anak akhirat. Wala takun min abna'id dunya, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Fa innal walada yatba'u ummahu, karena seorang anak itu mengikuti ibunya. Dan panjang ucapan beliau rahimahullahu taala di kitabnya Al-Fawaid mengenai tentang yaitu nasihat dari berhati-hati terhadap dunia. Taib. Kemudian kita memasuki pada pertemuan yang lalu juga mengenai alam barzakh, yakni setelah dimatikannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masuklah dia ke tahapan yang kedua dari tahapan tempat tinggalnya. Dari tahapan tempat tinggalnya. Jadi tahapan tempat tinggal itu dibagi menjadi 3. Ada tahapan dunia dengan pembagiannya tadi. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahapan barzakh. Yang ketiga adalah tahapan akhirat, al-qiyamah, setelah barzakh. Itu tahapan 3 tahapan tempat tinggal manusia, yaitu dunia, kemudian barzakh, kemudian akhirat, yang ditandai dengan kiamat. Itu dia. Nah, sekarang kita masih dalam bahasan yaitu barzakh. Barzakh kita sebutkan maknanya adalah batasan, pembatas antara dunia dan akhirat. Jadi barang siapa yang masuk di barzakh, maka tidak bisa kembali ke dunia dan juga tidak bisa masuk ke akhirat. Dia di tengah-tengah di situ. Di tengah-tengah di situ. Oleh sebab itulah apa-apa yang didapatkan oleh seseorang di alam barzakh tersebut itu tidak lebih ringan dari dunia dan tidak lebih daripada akhirat. Itu disebutkan oleh ulama karena dia di alam tengah-tengah. Jadi apapun yang didapatkan oleh seorang di kuburannya atau di alam barzakh, kita sebutkan itu tidak lebih ringan dari apa yang didapatkan di dunia dan tidak lebih berat atau tidak lebih besar yang akan dia dapatkan di akhirat nanti. Misalnya dia dapat nikmat gitu, dia dapat nikmat di alam kuburan, dan nanti kita akan sebutkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah meyakini akan adanya nikmat dan azab kubur yang akan didapatkan oleh manusia di kuburannya, di barzakh. Jadi kalau dia mendapatkan nikmat di alam kuburan, maka nikmat itu kalau dibandingkan dengan nikmat yang ada di dunia, maka nikmat yang di kuburan itu lebih besar daripada nikmat dunia. Tapi kalau dibandingkan dengan nikmat yang ada di akhirat, ya tentu di akhirat itu nanti lebih besar daripada yakni yang ada yang didapatkan di barzakh. Begitu juga dengan azab, begitu juga dengan azab. Azab yang didapatkan di alam barzakh kalau dibandingkan dengan azab dunia itu tidak ada apa-apanya. Tapi kalau dibandingkan dengan kalau dibandingkan dengan dunia, maka tentu dia lebih besar daripada barzakh itu lebih besar daripada dunia. Tapi kalau azab tersebut dibandingkan dengan azab yang ada di akhirat, tentu azab akhirat itu lebih besar daripada yang ada di barzakh. Begitu. Jadi ini yang disimpulkan oleh para ulama, karena alam barzakh ini adalah alam yang tengah-tengah, sehingga tidak ada istilahnya orang itu kembali setelah matinya. Tidak ada sekali lagi orang yang telah mati kemudian kembali, kemudian ketok-ketok pintu setelah matinya. Tidak ada. Dan itu adalah keyakinan-keyakinan yang batil, sehingga kalau ada yang merasa takut dan lain sebagainya, itu ketakutan yang tidak beralasan. Taib. Itu dia, kita dah masuki alam barzakh. Kemudian di situ kata beliau rahimahullahu taala, di alam barzakh itu kata beliau sehingga mereka Ahlussunnah wal Jamaah beriman kepada fitnah kubur. Nah, ini dah kita sebutkan, ini awal. Jadi yang first kali sebenarnya yang terjadi, yang dirasakan oleh seorang yang mati itu adalah dhammatul qabr. Dhammatul qabr. Nanti kita akan bahas itu. Tapi kita
lalui dulu seperti yang penulis sebutkan di sini, yaitu fitnah kubur. Kita dah sebutkan fitnah kubur maknanya adalah pertanyaan yang disampaikan oleh mungkar dan nakir kepada orang yang masuk dalam kuburannya. Ini diantara salah satu diantara yang akan didapatkan oleh seluruh orang yang mati yang masuk dalam alam barzakh. Dan sekali lagi kita sebutkan fitnah kubur ini dan juga siksa dan nikmat kubur ini adalah ditetapkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah melalui hadis-hadis yang mutawatir. Hadis-hadis yang mutawatir, sehingga ini tidak ada keraguan di dalamnya, dan hanya orang-orang yang sesat saja yang menyelisihinya. Karena kita sebutkan orang-orang Mu'tazilah mengingkari azab kubur ini dengan beralasan hadis-hadis yang menerangkan azab kubur ini adalah hadis yang tidak mutawatir atau hadis ahad. Jadi fitnah kubur adalah soalan atau pertanyaan yang disampaikan oleh mungkar dan nakir kepada orang yang berada dalam kubur tersebut. Dan pernah kita sebutkan seluruh manusia yang mati, yang masuk ke dalam alam barzakh itu semua terkena fitnah kubur ini, kecuali yang dikecualikan. Kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita ketahui melalui nas dari Nabi SAW yang pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Di antaranya adalah orang yang terbunuh mati syahid di medan pertempuran. Itu dia. Dan kita sebutkan dalilnya. Nabi SAW menyebutkan kafa bibariqatis suyufi ala ra'sihi fitnatan. Cukuplah bagi orang yang mati syahid itu cukuplah kilatan pedang di atas kepalanya sebagai fitnah, sebagai ujiannya. Oleh sebab itulah kata ulama, ini menunjukkan bahwasanya orang yang mati gugur, mati syahid di medan pertempuran, nanti dia tidak akan mendapatkan fitnah, karena dah mendapatkan fitnah di dunia, yaitu ketika dia berperang. Ujian yang luar biasa. Oleh sebab itulah ini salah satu di antara kelompok orang-orang yang tidak terkena fitnah. Jadi kalau dah tidak terkena fitnah, confirm tidak terkena azab. Confirm tidak terkena azab. Dan kita sebutkan juga dalam hadis-hadis tidak disebutkan Nabi, dalam hadis-hadis tidak disebutkan siddiqin. Kata ulama seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, pernah kita sebutkan, tidak disebutkan hal itu, tapi dimasukkan karena level mereka lebih atas daripada orang-orang yang mati syahid, yaitu Nabi, kemudian as-siddiqin, itu mereka levelnya lebih tinggi. Jadi karena levelnya lebih tinggi, maka mereka pun lebih berhak mendapatkan benefit semacam itu, yaitu tidak difitnah dalam kuburannya, itu tidak dipertanyakan atau tidak diberikan pertanyaan. Kemudian jenis orang yang kedua kita sebutkan yang terjauh daripada fitnah adalah yang murabit, yaitu menjaga perbatasan negeri kaum muslimin. Karena kita ketahui orang yang menjaga perbatasan ini adalah pengorbanannya nyawa tentunya, karena sewaktu-waktu senjata musuh itu bisa menewaskan atau membunuhnya. Oleh karena itu besar pahalanya seorang yang murabit fi sabilillah. Dan oleh kita itu kita sebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu sebagai pahala dari orang-orang yang menjaga perbatasan negeri kaum muslimin. Oleh sebab itulah orang-orang yang sebagai army yang jadi pasukan kerajaan atau misalnya sebagai tentara dan lain sebagainya, yaitu kemungkinan mendapatkan ajar semacam ini, pahala semacam ini apabila benar niatnya. Niatnya yang benar adalah dia niatkan karena dia menjaga perbatasan kaum muslimin. Itu dia, niatnya yang benar. Adapun kalau niatnya karena negara, itu niatnya tidak benar. Karena negara itu masih umum. Ada orang Kristen, ada orang macam-macam di situ. Tapi kalau niatnya itu membela atau menjaga wilayah atau perbatasan, karena ini kebanyakan masyarakatnya adalah kaum muslimin, maka dengan itu dia tanamkan niatnya, maka biidznillah taala insyaallah masuk ke dalam hal ini. Tapi kalau misalnya dia menjaga perbatasan sebagai tentara misalnya, terus karena dia
Ya, nasionalisme itu itu didapatkan sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Gitu. Itu tidak salah. Itu tidak salah. Tapi ini kita berbicara masalah akhirat. Kita berbicara masalah akhirat. Ini nasionalisme itu tidak salah. Itu dituntut juga. Tapi ini kita berbicara masalah agama. Jadi kalau bicara masalah agama, itu tentu kita rujuk kepada Islam saja. Kalau nasional itu kan skupnya itu kan umum saja, umum. Jadi masuk di situ Kristen, masuk di situ semua. Sebetulnya bagi orang yang tentara kaum muslimin hendaknya niatnya itu diperbaiki. Kan sayang itu. Jadi agar mendapatkan dunia dan akhirat. Kalau nasionalisme itu hanya dunia saja, dan tadi kita sebutkan tidak masalah. Tapi kalau dimasukkan dalam niatnya itu menjaga perbatasan karena kebanyakan penduduknya di situ adalah kaum muslimin, maka biidznillah taala mendapatkan. Itu dia. Taib. Kemudian selanjutnya adalah azab. Di situ disebut siksa, yaitu azab. Azab kita fahami siksa, dan di situ disebutkan hadis yang sahih di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus Munkar dan Nakir, dan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh ketika hidup di dunia dan ketika di hari akhir. Sehingga seorang yang beriman akan menjawab, Allah adalah Rabbku. Ini merupakan bentuk Allah mengokohkan orang yang beriman ketika ditanya. Ketika dalam fitnah tersebut, ketika pertanyaan Munkar dan Nakir, Allah lah yang mengokohkan orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sering kita sebutkan, ini soalan-soalan yang bocor sebenarnya. Tapi walaupun soalan yang bocor, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengokohkan, maka sekuat hafalan apapun tidak mampu menjawab fitnah Munkar dan Nakir tadi. Fitnah maksudnya soalan yang tadi kita sebutkan. Jadi walaupun dia tidak hafal misalnya, tapi Allah kuatkan, kokohkan, maka insyaallah taala dia mampu. Nah, untuk menjadi orang yang dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tentu tidak semudah yang dipikirkan. Kalau hanya santai-santai saja begitu, itu mustahil Allah Subhanahu wa taala kokohkan. Jadi perlu ada pengorbanan, di dunia ini. Ya contohnya menuntut ilmu, kemudian beramal-amal yang baik, amal sunnah dan sebagainya. Taib. Sehingga orang yang beriman akan menjawab, Allah adalah Rabbku, Islam adalah agamaku, dan Muhammad adalah nabiku. Ini yang dikokohkan. Adapun mereka yang ragu akan mengatakan aku tidak tahu. Ini merupakan tanda orang-orang yang ragu, ikut-ikutan dalam agamanya semacam ini. Yang ikut-ikutan semacam ini. Jadi apa yang disebut oleh orang dia ikut, apa yang disukai oleh orang ikut, yang tidak disukai tidak ikut, artinya ikut-ikutan. Ini agamanya yang ikut-ikutan semacam ini. Aku mendengar orang mengatakan suatu lalu aku mengucapkannya, itu ikut-ikutan. Kemudian ia akan dipukul dengan palu besi sehingga ia akan menjerit dengan jeritan yang hanya didengar oleh semua makhluk kecuali manusia. Seandainya manusia mendengar jeritan itu, pasti mereka akan pingsan. Berarti ini luar biasa, yakni gambarannya. Ini gambaran. Dan kata para ulama, gambaran ini tidak mampu menggambarkan kenyataan yang sebenarnya yang terjadi. Ini hanyalah gambaran saja, dan lebih dahsyat tentunya. Jadi seandainya manusia mendengar jeritan itu, pasti mereka akan pingsan. Jadi biasanya kalau mendengar suara yang keras kemudian pingsan, itu berarti suara tersebut keras sekali. Tapi sekali lagi, gambaran sekeras apapun gambaran yang digambarkan ini tidak mampu menyebutkan apa yang betul-betul benar-benar terjadi pada waktu itu. Lebih dahsyat, dan itu sangat-sangat luar biasa. Dan ini sekali lagi pasti akan kita lalui, dan ini yang disebutkan oleh ulama dalam kitab-kitab akidah. Salah satu di antaranya adalah kitab yang kita bahas ini. Jadi bagi orang yang tidak meyakini adanya azab dan nikmat kubur ini tidak ada baginya. Dan itu sangat-sangat merugi sekali. Kenapa? Karena azab kubur dan sebagainya, keimanan terhadap hal ini semua adalah pengontrol manusia di dalam kehidupan ini. Sehingga apabila dia bermaksiat, sehingga apabila dia lupa, misalnya lalai dan sebagainya, ingat hal-hal semacam ini, insyaallah dia akan lurus kembali. Karena bagaimanapun juga yang namanya manusia tadi kita sebutkan itu pasti melalui laluan yang 3 tahapan yang awal, kemudian
ini yakni tahapan kedua daripada tempat tinggalnya, yaitu alam barzakh. Bagaimanapun jenis orangnya, pasti dia akan lalui semacam ini. Taib, itu dia, yaitu siksa kubur. Jadi kita sebutkan fitnah kubur, kita fahami adalah pertanyaan kemudian siksa. Jadi kalau tidak mampu menjawab pertanyaan tersebut, tidak pas di fitnah tersebut, maka mendapatkan siksa. Tapi kalau pas ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia selamat daripada siksa kuburan tersebut. Siksa kubur dicontohkan di sini akan dipalu dengan palu besi, sehingga akan menjerit dengan jeritan yang hanya didengar oleh semua makhluk. Dan Allah yakni lebih mengetahui lagi jenis-jenis siksaan yang ada tentu. Dan ini yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dah cukup luar biasa dahsyatnya. Dan sebagaimana halnya fitnah kubur yang semua orang yakni yang semua orang mendapatkannya, kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita ketahui daripada hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Begitu juga dengan azab kubur. Ada di antara jenis-jenis orang yang diselamatkan daripada azab kubur. Nabi SAW di antaranya menyebutkan adalah yang mati dengan sebab perutnya, yang mati dengan sebab perutnya, yaitu sakit perut. Sakit perut ini kata para ulama itu banyak jenisnya. Ada mungkin sakit perut mencret dan sebagainya, tapi kebanyakan yang disebutkan sakit perut yang secara zahir, yang penyakit perut yang kembung perutnya itu dia. Ada kan penyakit perut yang kembung perutnya, itu dalam bahasa Arab disebut istisqa namanya. Itu jadi perutnya kembung besar begitu, sehingga itu menunjukkan sakit betul gitu. Ada juga ulama yang menyebutkan semua jenis sakit perut. Tadi kita sebutkan sakit mencret dan sebagainya, itu sakit perut juga. Jadi al-kulal ini yakni salah satu di antara jenis yang diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari azab kubur. Orang jenis semacam ini tentu tidak semua orang yang sakit perut semacam ini mendapatkan pahala atau ganjaran seperti ini, tidak. Tapi tentu orang yang sabar di situ, kemudian mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah apapun penyakit kita, sedahsyat apapun penyakit kita, itu semua adalah penggugur dosa. Penggugur dosa. Sebab itulah misalnya ada sebagian ulama juga menyebutkan yakni penyakit kanser semacam itu pun penyakit dalam semacam itu, yakni ada yang memasukkan ke dalam hal ini, yaitu penyakit dalam, yang penyakit dalam. Oleh sebab itulah sekali lagi, bagi yang sakit itu sebenarnya adalah nikmat yang secara tidak langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi nikmat tersebut akan didapat tentu melalui yakni hal-hal yang sangat berat sekali, yaitu sabar dan lain-lain. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, man qatala batnuhu lam yu'adzab fi qabrihi. Man qatala batnuhu lam yu'adzab fi qabri. Barang siapa yang mati karena sebab perutnya, yaitu sakit perut, maka tidak akan diazab dalam kuburnya. Hadis riwayat Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian juga di antaranya yang yakni selamat daripada azab kuburan adalah, ini banyak tentunya ya. Di antaranya yang kita sebutkan adalah orang yang beramal, senantiasa mengamalkan yakni surah Tabarak misalnya. Jadi Nabi SAW menyebutkan surah Tabarak hiyal mani'ah min azabil qabri. Bacaan surah Tabarak adalah yakni mencegah daripada azab kuburan, mencegah daripada azab kuburan. Sebab itulah ini jangan tunggu sakit perut gitu ya. Ini ada surat Tabarak yang sudah jelas, kita insyaallah mampu mengamalkannya. Kalau tidak hafal ya baca setiap hari. Kalau tidak misalnya lebih ditingkatkan levelnya menjadi tahu terjemahnya, kemudian baca tafsirannya, tentu akan lebih seorang itu menghayati dan lebih khusyuk ketika yakni membacanya, dan lebih mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab azab kubur ini dahsyat. Sebab itulah apapun yakni langkah-langkah atau cara apapun
agar kita selamat itu usahakan dikerjakan, usahakan diamalkan. Ya kalau tadi misalnya sakit perut ini memang itu ya kita tidak berdoa ya untuk sakit perut, tapi Allah misalnya kalau takdirkan itu kita ingat hadis nih. Tapi sekali lagi jangan sampai tunggu ini. Kita baca surah Tabarak. Misalnya mati di hari Jumat misalnya. Kita yang gaib-gaib semacam itu kita belum tahu. Tapi yang jelas ini surah Tabarak ini sudah jelas. Yang sudah jelas juga kata para ulama itu senantiasa berdoa, minta agar kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur ini. Di antaranya yang pernah kita sebutkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim misalnya yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan kepada Aisyah untuk selalu membaca doa sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati syarri masihid dajjal, sampai akhir hadisnya yang dengan lafaz-lafaz yang lain yang menunjukkan kita di situ minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur, dan itu jangan sampai diremehkan. Jadi kalau doa-doa lain misalnya agak lupa, ini jangan sampai dilupakan. Sebab itulah ini pesan Nabi SAW kepada Aisyah agar jangan sampai lupakan doa yang ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat, dan juga dengan lafaz-lafaz yang lain, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa adzabin nar wa a'udzubika min fitnatil qabri wa adzabil qabri. Jadi banyak lafaz-lafaznya. Jadi minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur, minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari fitnah kubur sekali. Itu doa itu sangat-sangat luar biasa sekali. Sebab itulah misalnya kalau kita yakin karena kita takut azab kubur, terus kita tidak pernah lupa doa tersebut, biidznillah taala, walaupun kita tidak mati karena sakit perut misalnya, atau misalnya mati syahid di medan pertempuran misalnya, kita sebutkan ini doa kalau tulus ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan kabulkan. Oleh sebab itulah Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis misalnya riwayat Imam Hakim, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, ma min muslimin yad'ullaha bida'watin laisa fiha ma'thamun wala qati'atu rahim. Tidaklah ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang tidak ada dosa, tidak ada unsur dosa di dalamnya, dan juga tidak ada unsur memutuskan tali silaturahim di dalamnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada muslim atau hamba yang berdoa tadi ihda thalathin, salah satu di antara tiga. Salah satu di antara tiga pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Yang pertama, imma an yastajiba lahu da'watahu, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahkan, mengabulkan doanya. Itu pertama. Kalau tidak dikabulkan on the spot langsung, Allah Subhanahu wa taala kasih au yasrifa anhu minassu' mithliha. Allah akan menjauhkan dia dari suatu keburukan semisal dengan kebaikan yang dia minta. Kemudian kalau tidak juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan au yaddakhilahu au yaddakhiralahu minal ajri mithlaha, atau Allah Subhanahu wa taala akan pending sebagai simpanan pahalanya nanti pada hari akhirat. Ini tiga yang kita akan, salah satu di antara tiga ini pasti akan didapatkan oleh seorang yang tulus ikhlas, benar-benar berharap pada Allah Subhanahu wa taala dalam doanya. Doa seluruh doa yang syaratnya adalah tidak ada unsur dosa di situ, dan juga tidak ada unsur memutuskan tali silaturahim. Nah, tadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang tadi kita sebutkan, minta yakni terjauh daripada azab dan fitnah kubur, itu dah sesuai dengan syarat. Tidak ada dosa di situ, tidak ada pemutusan tali silaturahim di situ. Kalau kita terus-menerus berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan dengan salah satu di antara tiga tadi. Itu yang kita ingat. Sebab itulah para sahabat ketika mendengar yakni hadis ini, para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah idzan nukthiru, qala Allahu aktsar. Jadi kata para sahabat, wah kalau demikian kita perbanyak doa ya Rasul. Kata Rasulullah SAW, Allahu aktsar. Jadi perbanyaklah, terus perbanyak doa tersebut. Jadi itu yang disebutkan oleh para ulama, ya terutama yang sudah jelas di hadapan kita, yang mampu kita lakukan ini, baca surah Tabarak, kemudian berdoa ini. Kalau misalnya tadi kita sebutkan
mati karena sakit perut, kemudian mati di malam Jumat dan sebagainya, kita itu masih gaib. Artinya kita yang perlu kita betul-betul semangat menjalankannya adalah yang tadi yang di depan mata kita, yang mampu kita lakukan, berdoa dan berdoa terus. Karena sekali lagi azab kubur ini sangat dahsyat. Kalau didengar oleh manusia dan jin akan pingsan. Itu luar biasa. Terus selanjutnya, perkara berikutnya yang beliau sebutkan adalah dan nikmat kubur. Dan nikmat kubur. Nikmat kubur ini tentu yang disebutkan oleh hadis-hadis yang ada adalah kuburannya akan diluaskan, kemudian datang misalnya makhluk yang cantik, yang harum dan sebagainya. Itu adalah bagian daripada nikmat kubur dan nikmat-nikmat yang lain yang akan didapatkan yang hanya Allah yang tahu. Dan ini sekali lagi ditetapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi seorang itu kalau dah aman daripada azab kubur, fitnah kubur, itu dah aman dah. Memang kita ingin nikmat tersebut, tapi kalau yang first kali aman daripada azab dan fitnah kubur, biidznillah taala gantinya adalah nikmat. Gantinya adalah nikmat. Sebab itulah tadi kita sebutkan, jangan lupakan surah Tabarak, kemudian terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan daripada fitnah dan azab kubur ini. Terus selanjutnya yang terjadi di alam kuburan kita sebutkan adalah ad-dhaghtu, atau yang disebut dengan himpitan kuburan. Himpitan kuburan. Nah, ini satu hal lagi. Jadi kita mengetahui sekarang 3 hal yang terjadi ketika orang itu masuk di alam barzakh. Ada namanya ad-dhaghtu atau ad-dhammu, ad-dhammatu, yaitu himpitan. Kemudian setelah himpitan ada fitnah, yaitu soalan. Kemudian setelah soalan ini atau pertanyaan ini barulah ada azab dan ada nikmat. Itu dia. Yang pertama sekali masuk itu ada dhaghat, himpitan. Kemudian setelah itu ada fitnah. Ada fitnah. Ada pertanyaan. Kemudian setelah itu kalau pas dapat nikmat, kalau gagal, fail, dapat siksa. Nah, untuk ad-dhaghtu tadi kita sebutkan atau ad-dhammatu, yaitu himpitan semacam ini kata para ulama yang sahih adalah semua manusia terkena himpitan ini, terkena himpitan kuburan ini. Sebetulnya Nabi SAW menyebutkan ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz, ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia. Sa'ad bin Mu'adz kita tahu, yaitu pimpinan kaum Ansor dari kalangan sahabat Nabi SAW, dari kalangan Aus, dari kalangan Bani Aus Al-Ansari. Beliau meninggal yaitu setelah perang Khandaq. Meninggal perang Khandaq, terkena panah beliau. Kemudian pada waktu itu beliau sakit, kemudian meninggal dunia pada peperangan atau pada tahun itu, yaitu sekitar tahun 5 Hijriah beliau meninggal. Ini Sa'ad bin Mu'adz ini itulah salah satu di antara orang-orang yang ketika meninggal dunia itu bergetar arsy Allah Subhanahu wa taala. Bergetar arsy Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa karena matinya seorang yang bernama Sa'ad bin Mu'adz, dan ini menunjukkan salah satu di antara keutamaan beliau radhiyallahu anhu. Sahabat-sahabat lain tidak ada yang meninggal kemudian bergetar ars, tidak ada, kecuali beliau ini. Nabi SAW menyebutkan ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal, hadzal ladzi taharraka lahul arsyu wa futihat lahu abwabus sama wa syahidahu sab'una alfan minal malaikati. Orang ini, yaitu Sa'ad bin Mu'adz maksudnya, orang ini yang ketika matinya bergerak arsy Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dibukanya pintu langit dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Ini yang kelebihan daripada Sa'ad bin Mu'adz. Ya tentu Islamnya tidak panjang. Sa'ad bin Mu'adz itu tidak panjang. Setelah hijrah Nabi SAW, hijrah itu kemudian
yakni setelah 5 tahun, 5 tahun lebih, kurang lebih lah gitu, 5 tahun Islamnya, kurang lebih 5 tahun Islam beliau, 5 sampai 6 tahun lah gitu, kalau banyak itu 6 tahun. Itu dia. Tapi luar biasa keutamaan yang beliau dapatkan, yaitu bergerak ars Allah Subhanahu wa taala, bergerak ars itu yang besar, makhluk yang besar demikian itu bergerak, bergetar. Kemudian pintu-pintu langit terbuka, dibuka. Kemudian disaksikan kematiannya oleh 70.000 malaikat. Ini kurang apa lagi nih? Tapi laqad dhamma dhammatan thumma furija anhu. Sungguh kata Nabi SAW, dia telah dihimpit oleh kuburannya, kemudian dilepaskan. Itu dia. Jadi orang jenis Sa'ad bin Mu'adz yang keutamaannya luar biasa tadi, kata Nabi SAW, telah dihimpit dalam kuburannya, kemudian dilepaskan. Sebab itulah Nabi SAW dalam hadis lain, tadi hadis yang tadi kita sebutkan, hadis riwayat Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Kemudian hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga hadis sahih, Nabi SAW menyebutkan, inna lil qabri doghtatan walau kana ahadun najian minha naja minha Sa'd bin Mu'adz. Sesungguhnya kuburan itu mempunyai himpitan. Kalaulah ada salah seorang yang selamat dari himpitan tersebut, maka orang itu adalah Sa'ad bin Mu'adz. Kalau ada. Tapi dalam hadis yang tadi di awal kita sebutkan, ternyata dia dihimpit juga, berarti tidak selamat. Dalam hadis lain Nabi SAW pernah ketika menguburkan anak kecil, beliau menyebutkan, lau aflata ahadun min dhammatil qabri la aflata hadha as-sabi. Ini hadis riwayat Imam Tabrani dan disahihkan oleh Al-Albani. Kalau ada salah seorang yang selamat daripada himpitan kubur, maka pasti akan selamat anak kecil ini. Tapi tidak selamat, berarti anak kecil, kemudian Sa'ad bin Mu'adz yang orang besar, orang tua dengan segala kelebihannya dihimpit juga. Tapi khilaf ulama di situ, apakah yang dimaksud dengan himpitan tersebut? Apakah himpitan tersebut, para ulama menyebutkan, Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan, himpitan tersebut secara hakikat betul-betul terjadi himpitan. Tapi bagaimana himpitan tersebut? Tentu kita manusia, kita tidak tahu. Dan ini yang kita pegang kaidah betul-betul, apapun yang terjadi tentang hal-hal yang gaib, itu kita tidak banyak bertanya. Yang kita wajib sebagai seorang muslim adalah, yang kita wajib lakukan adalah iman saja. Jangan banyak tanya. Kalau hal-hal yang gaib jangan banyak tanya. Kenapa? Karena otak kita terbatas, tidak akan mampu sampai menjelajah hal-hal yang gaib. Sedangkan kita, para ulama sebutkan, ruh kita, nyawa kita yang dikandung badan ini pun kita tidak nampak, kita tidak tahu. Apalagi mau bertanya bagaimana nanti kuburan itu akan disempitkan, dia akan hempitkan, begitu. Kemudian tadi disebutkan ada nikmat kuburan itu akan diluaskan, bagaimana luasnya gitu, padahal berapa meter saja gitu. Itu namanya otak. Jangan itu terlalu jauh, gaib yang terlalu jauh. Gaib yang ada di diri kita dicek dulu pun tak tahu. Tidak tahu. Kebahagiaan yang kita lihat di saudara kita ini pun kita tidak tahu. Anak istri kita yang paling dekat sekalipun, yang kita tidur bersama, kita ini pun kita tidak tahu nih sedang apa nih orang ini. Gitu kan? Kita tidak tahu. Ruh kita yang paling dekat sekali, yang dicabut ketika itu pun kita tidak tahu. Apalagi bertanya misalnya, bagaimana nanti nikmat kubur itu ya? Diluaskan kuburnya sekian jadi sekian luas. Habis itu nanti sekarang ini himpitan kubur, bagaimana bentuknya akan dihimpit-himpit. Terus nanti ada nikmat kubur, bagaimana kalau yang mati tenggelam, mati yang dimakan oleh binatang, habis jasadnya terbakar, tinggal tulang-tulangnya, apakah itu semua hal yang gaib?
Jadi Allah dan Rasulullah SAW menetapkan, menyebutkan akan ada itu semua. Jadi Allah Maha Kuasa atas itu semua. Sebab itulah azab dan nikmat kubur ini pada asalnya adalah untuk ruh, untuk nyawa, itu untuk ruh. Adapun badan mengikuti. Badan mengikuti. Dan bagaimana kaifiatnya bagaimana caranya itu diazab badan tersebut, ruh tersebut, hanya Allah yang tahu. Kita hanya tetapkan saja. Jadi kalau banyak colok istilahnya, banyak tanya-tanya, itu macam buang-buang waktu. Cek saja nyawanya pun tidak tahu. Begitu. Cek nyawa pun tidak tahu. Apalagi ini sengaja main akal-akalan supaya lari daripada keimanan ini. Itu yang menjadi masalah. Taib. Jadi para ulama menyebutkan ini ditetapkan, tadi kita sebutkan bahasa Arabnya dhaqdatun atau dhammatun, himpitan tadi itu ditetapkan. Nah, cuma khilaf mereka para ulama, apakah himpitan ini adalah himpitan azab atau himpitan kasih sayang? Gitu, artinya tidak azab. Khilaf ulama di situ. Misalnya yang disebutkan oleh Al-Imam Abul Qasim As-Sa'di misalnya, kata beliau, la yanju min dhaghtatil qabri salihun wala talihun ghairu anna al-farqa bainal muslimi wal kafir fiha dawamud dhaghti lil kafir wa husul hadhil hal lil mu'min fi awwal nuzulihi ila qabri thumma ya'udu ila infisah lahu. Jadi kata Al-Imam Abul Qasim rahimahullahu taala, la yanju, jadi tidak ada seorang pun yang selamat daripada himpitan kubur itu, baik yang soleh maupun yang tidak soleh, atau baik yang muslim dan juga kafir. Tapi perbedaannya adalah, kata beliau, himpitan yang ada pada kaum mukminin itu sebentar saja, yaitu pada waktu dia dimasukkan dalam kubur. Tapi kalau kalau orang kafir itu lama. Dan ini beliau Al-Imam Abul Qasim As-Sa'di rahimahullahu taala itu yang berpendapat bahwasanya himpitan kubur tersebut adalah merupakan azab. Yakni waktu itu orang tu sakit, itu maksudnya. Azab artinya sebelum fitnah tersebut. Ini kan yang first kali ini. Azab yang dimaksud ini merasakan sakit maksudnya, merasakan sakit karena dihimpit, merasakan sakit. Nah, ini pendapat yang pertama, merasakan sakit. Artinya dengan istilah kata azab. Terus pendapat yang kedua adalah himpitan tersebut tidak terasa sakit, artinya bukan azab, tapi himpitan kasih sayang. Dan itu yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dan juga disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan ini adalah himpitan yang tidak menyakitkan, atau dengan kata lain himpitan kasih sayang. Kenapa demikian? Kata para ulama yang berpendapat yang kedua ini adalah karena yaitu kuburan yang merupakan tanah, kuburan yaitu tanah itu yang merupakan asal daripada manusia, itu ibarat ibu, orang tua, ibarat ibu yang sudah lama berpisah daripada anaknya. Kemudian bagaimana terjadi ketika bertemu? Tentu anak itu dipeluk dan tidak terasakan kuat dipeluknya, begitu keras dipeluk gitu. Anak itu walaupun kuat gitu pelukan ibunya, keras pelukan ibunya, tentu tidak akan merasa sakit. Kenapa? Karena pelukan tersebut bersumber daripada kasih sayang. Bersumber daripada kasih sayang. Ini pendapat yang kedua. Begitu juga istilahnya dengan kuburan tadi. Jadi manusia itu berasal dari tanah, kemudian kembali ke tanah. Nah, kuburan ini adalah tanah, jadi dihimpit dia. Nah, himpitan ini tidaklah menyakitkan, yaitu tidak menjadi azab, karena ibaratnya tadi pelukan ibu terhadap anaknya yang sekian lama sudah berpisah darinya. Tapi wallahu a'lam, yang sahih adalah yang pendapat yang pertama, yaitu himpitan tadi adalah ini himpitan yang menyakitkan. Dengan kata lain azab. Artinya azab, kalau kita sebutkan azab ini tidak merupakan azab yang setelah pertanyaan. Ini dia harus dibedakan. Karena yang ini himpitan ini walaupun azab terasa sakit gitu, tapi kan sebentar tadi kita sebutkan. Kalau orang mukmin sebentar. Kalau orang kafir baru itu lama. Dan itu yang disebutkan oleh
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Apa kata beliau rahimahullahu taala dalam majmu' fatwanya? Kata beliau, as-sababut tsamin ma yahsulu fil qabri minal fitnati wad-dhaghti war-raw'ati fa inna hadha mimma yukaffaru bihi al-khataya. Kata beliau, apa-apa yang terjadi di dalam kuburan dari fitnah tadi pertanyaan, kemudian dhaghtah himpitan, dan juga ar-raw'ah ketakutan, maka ini semua adalah penyebab dihapuskannya dosa. Penyebab dihapuskannya dosa. Jadi kalau dosa tersebut telah terhapus, maka kemungkinan besar dia akan selamat daripada azab kubur itu. Nah, jadi ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi wallahu alam. Jadi pendapat yang pertama tentu kalau melihat nas-nas yang ada, itu tentu yang lebih kuat adalah yang pertama. Yang pertama, menunjukkan himpitan tersebut adalah ada rasa sakit di situ. Dengan istilah kata azab. Tapi tidak yang merupakan azab itu. Sehingga Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan tadi, apa-apa yang terjadi dalam kuburan dari fitnah. Itu orang tuh ketika ditanya, kita sebutkan itu takut. Jadi ketakutan itu kata beliau merupakan penghapus dosa. Terus sebelumnya tadi dihimpit lagi. Himpit itu sakit, takut dan sebagainya, itu pun termasuk bagian daripada menghapus dosa. Sehingga selanjutnya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, Allah Subhanahu wa taala membebaskan orang-orang seperti ini. Membebaskan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam orang-orang yang dibebaskan olehnya dari fitnah dan azab. Yang pertama dari azab kubur, kemudian Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita, menyelamatkan kita, meringankan kita ketika berhadapan dengan fitnah, kemudian ketika kita dihimpit dalam kuburan nanti, ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, itulah ayol ikhwah semuanya berkaitan dengan kuburan yang beliau sebutkan. Selanjutnya yang kita lalui adalah yaitu berikutnya. Baik. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, setelah fitnah kubur akan didapatkanlah nikmat atau sisa kubur sehingga kiamat kubro tegak. Lalu semua arwah akan dikembalikan kepada jasadnya. Kemudian tegaklah hari kiamat yang Allah telah mengabarkannya dalam kitabnya dan melalui lisan Rasulnya, serta disepakati oleh kaum muslimin. Orang-orang akan bangkit dari kubur mereka untuk menghadap Rabb semesta alam dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, dan tidak dihitan. Matahari akan didekatkan dan mereka akan dijerat oleh keringatnya. Kemudian timbangan akan ditegakkan dan amalan perbuatan semua hamba akan ditimbang. Firman Allah yang artinya, barang siapa yang berat timbangannya kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, mereka kekal di dalam neraka jahanam. Quran surat Al-Mu'minun ayat 102-103. Nah, itu dia yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yaitu setelah alam kuburan. Beliau menyebutkan di situ, setelah fitnah kubur akan didapatkanlah nikmat atau sisa kubur. Setelah fitnah kubur akan didapatkanlah nikmat atau sisa kubur. Itu dia. Sehingga kiamat kubro tegak. Lalu semua arwah akan dikembalikan kepada jasadnya. Jadi itu yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ketika menjelaskan masalah ini, yaitu fitnah kubur sudah confirm terjadi, akan pasti terjadi pada setiap manusia kecuali yang dikecualikan, yang tadi kita sebutkan. Kemudian nikmat atau sisa kubur. Nikmat, kalau orang itu telah mendapatkan nikmat, maka dia akan mendapatkan nikmat terus menerus sampai hari akhirat, sampai hari kiamat. Dan itulah yakni penantian tersebut, wallahu alam. Berapa lama hanya Allah yang tahu. Tapi yang jelas lebih lama daripada umur kita. Yang jelas lebih lama daripada umur kita yang berada di dunia ini. Kalau orang itu misalnya umurnya
paling banyak misalnya 100 tahun, itu kemungkinan penantiannya itu lebih lama, yaitu dalam kuburannya. Tapi jarang yang berumur 100 tahun. Paling banyak kata Nabi SAW 60. Sedikit di antara mereka yang melebihinya, kata Nabi SAW. Ada 70, 80. Dan kalau kita lihat misalnya orang-orang yang ada di dalam kuburan misalnya, itu sudah sekian lama menanti begitu. Kalau orang yang jahat misalnya seperti Abu Lahab begitu misalnya, yang sudah confirm, itu sekian ratusan ribu, ribuan tahun dah menunggu. Jangan sebut Fir'aun dah, itu dah lama sekali, sebelum Masehi itu. Ini yang Abu Lahab. Kalau yang mendapatkan nikmat misalnya yang selalu kita sebut namanya misalnya, Rasulullah dah confirm, Abu Bakar misalnya, Umar, selalu kita sebut namanya. Tapi mereka mendapatkan nikmat kubur, artinya penantian yang luar biasa. Kemudian yang siksa kubur, itu yang beliau sebutkan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Adapun orang kufar, orang kafir, itu siksa kuburnya adalah selama penantiannya. Selama penantiannya, karena hukum asalnya orang kafir itu tidak ada ringan-ringankan pahala. Tapi kalau orang mukmin, orang muslim yang kadang mendapatkan azab, itu azabnya tidak kekal selamanya. Artinya kadang mendapatkan azab, kadang tidak. Ini sesuai dengan amalannya, sesuai dengan amalan. Karena ini masih barzakh. Karena ini masih barzakh, yakni belum belum di akhirat. Karena apa? Misalnya ada anaknya yang mendoakannya, misalnya sampai doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah dengan sebab doa anak tersebut jadi diringankan. Kemudian misalnya anaknya mensedekahkan misalnya dalam kuburan bapaknya misalnya, itu bermanfaat juga. Artinya masih ada yang hal-hal yang bisa dilakukan. Tapi kalau di akhirat nanti udah siapa lagi yang mau doakan, siapa lagi yang mau menyedekahkan, nanti itu nafsi-nafsi. Bahkan kalau ada misalnya dosa bapak kita misalnya, atau kezaliman orang tua kita misalnya, kita ambil nanti pada hari kiamat. Itu dia. Arti kalau udah hari kiamat, kalau dapat azab ya azab gitu. Ya, orang kafir akan terus diazab, orang muslim terus diazab sampai akhirnya nanti dia akan dikeluarkan daripada neraka. Tapi kalau di kuburan, kata beliau Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ini ala hasab, yakni sesuai dengan keadaannya. Kadang mendapatkan azab, kadang tidak. Ya, sesuai dengan misalnya ada anaknya dan lain sebagainya. Ada misalnya wakafnya, misalnya sedekahnya misalnya yang masih jariah, maka itu disebut sedekah jariah misalnya. Nah, itu hendaknya orang itu yakni dalam hal-hal seperti ini pun jangan sampai dilupakan. Sedekah jariah, sedekah untuk misalnya wakaf dan sebagainya, itu hendaknya orang itu bersemangat, karena itu akan bermanfaat nanti untuk yakni di dalam kuburnya. Kemudian juga anak saleh misalnya, senantiasa kita ingatkan dia untuk kita yakni nanti ketika mati didoakan, karena itu sangat-sangat berpengaruh. Taib. Jadi didapatkanlah nikmat atau siksa kubur hingga kiamat kubro tegak. Lalu semua arwah akan dikembalikan ke jasadnya. Itu dia. Jadi penantian tersebut selama itu akan didapatkan nikmat dan azab, selama itu akan menyertai orang tersebut hingga kiamat kubro, hingga kiamat besar maksudnya. Hingga kiamat besar. Karena kita ketahui ulama menyebutkan ada kiamat kecil, sugro, dan ada kiamat kubro. Yang dimaksud dengan kiamat kecil adalah kematian. Kiamat kecil yang dimaksud adalah kematian, dan itu yang disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullahu taala, bahwasanya ulama menyebutkan kematian itu sebagai kiamat kecil, sebagai kiamat kecil. Ada hadis yang menyebutkan misalnya yang menyebutkan idza mata ahadukum faqad qamat qiyamatuhu, tapi hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Artinya, tapi secara makna sahih bahwasanya kalau orang itu sudah mati, maka bagi orang tersebut dah kiamat dah. Artinya amalan-amalannya sudah tutup dah. Amalan-amalannya dah tutup. Nah, ini kita berbicara kiamat kubro tegak. Kiamat kubro tegak. Beliau tentu tidak menyebutkan tanda-tanda kiamat kubro di sini. Karena ini kan kita sebutkan kitab untuk yakni kesimpulan saja. Ada bab-bab yang lain yang menyebutkan tempat bahasan kiamat kubro tersebut, yaitu tanda-tandanya. Tanda-tandanya. Tapi di sini bukan di sini tempatnya, karena ini kitab yang ringkas yang mencoba yakni menyebutkan hal-hal akidah yang penting yang menyeluruh.
Lalu semua arwah akan dikembalikan kepada jasadnya. Ini juga hanya Allah yang tahu hakikatnya. Tadi kita sebutkan, kita jangan banyak tanya bagaimana nanti Allah Subhanahu wa taala sebutkan kembalikan arwahnya orang-orang yang telah terbakar begitu, orang Hindu, orang Kristen yang itu gimana? Itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hakikatnya. Dan itu bagi Allah Subhanahu wa taala sangat-sangatlah kecil sekali. Tidak ada apa-apanya. Allah itu hancurkan nanti semua bumi ini, kemudian Allah kembalikan kita nanti di padang mahsyar demikian sekian. Itu Allah Subhanahu wa taala kuasa. Dan jangan kita pikirkan hal-hal seperti itu sehingga buang-buang waktu kita saja. Dan itu yang masalah ini yang tidak masuk akal orang-orang kafir. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu. Surah At-Taghabun ayat 7. Orang-orang kafir menyangka, mengklaim bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Itu masalah, yakni nanti setelah kiamat besar terjadi, lalu arwah akan dibangkitkan dari kuburan, kemudian ruhnya akan dimasukkan ke dalam jasadnya. Itulah namanya kebangkitan, hari kebangkitan. Maka hari kiamat nama lainnya adalah hari kebangkitan, di mana dibangkitkannya manusia dari kuburnya. Nah, karena tidak masuk akal orang-orang kafir tersebut, jadi mereka pun tidak mempercayai bi'tsah ini. Jadi masalah kiamat ini adalah masalah yang yakni besar sekali dan ditetapkan oleh Al-Quran, Sunnah dan ijma', dan bahkan akal pun kalau kita pikir-pikir masuk akal juga. Bahwasanya kita akan pasti dibangkitkan. Karena kalau kita pikir-pikir secara akal, tidak mungkin kita hidup di dunia ini dengan semaunya, sebebas kita, yang baik, yang buruk, terus kemudian tidak ada balasannya, tidak ada pertanggungjawabannya. Mustahil itu secara akal. Mustahil. Orang baik sekali gitu, terus mustahil Allah tidak kasih balasan. Orang jahat sekali, membunuh dan sebagainya, mustahil Allah tidak kasih balasan. Itu secara akal-akalan lah. Tapi masalahnya akalnya ini, bab ini IQ-nya kecil. Bab yang lain IQ-nya besar. Jadi itu masuk akal kalau bab yang lain. Kalau ini tidak. Taib. Ayo ikhwatul akhwat semuanya, kiranya sampai di sini bahasan kita, dan insyaallah taala kita akan menyelam dalam apa yang disebutkan oleh beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sehingga yakni iman kita terhadap yakni poin-poin ini makin bertambah, dan itu membias, mewujudkan kita atau menjadikan kita sebagai seorang muslim yang benar-benar mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan kita taufik agar kita selalu berada dalam jalannya, berada dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, dan mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah, serta menjauhkan kita dari fitnah dan azab kuburan. Sampai di sini, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada penetapan waktu ataupun setelah maghrib? Dalam hadis malam, jadi kalau dah disebut malam itu berarti mulai malam dan harinya. Itu kalau kita hitung malam menurut Hijriyah berarti maghrib itu. Maghrib itu waktunya. Tapi kalau mengikut hadis yang tadi surat Tabarak itu mencegah fitnah kubur, artinya itu umum. Jadi tidak terbatas waktu. Kalau kita melihat kalau kita melihat hadis yang tadi umum. Pagi boleh, malam boleh, begitu. Bukan sebelum tidur biasanya. Ada sebelum tidur, ada yang pagi, ada artinya di misalnya Jumat misalnya, atau kalau Jumat Al-Kahfi. Jadi kalau Al-Mulk itu boleh pagi, karena umum hadis yang tadi kita bacakan hadis umum. Surat Tabarak mani'atun min adzabil qabri. Surah Tabarak mencegah fitnah kubur. Jadi dalam hadis tadi tidak disebutkan waktunya. Jadi kalau mengambil hadis ini secara umum, billahi ta'ala tidak masalah. Yang malam itu palsu. Tidak. Itu zikir sebelum tidur. Ya kalau tidak, itu tetap hadisnya. Kalau misalnya terlupa, misalnya di waktu yang tidur, biasanya orang mau tidur lebih malas biasanya. Ya tentu lebih diutamakan, kalau ada kesempatan diutamakan sebelum tidur.
Tapi kalau ini kita bicara tadi lupa dan sebagainya, silahkan di tempat-tempat yang lain. Nah, Kalau baca-baca gitu harus pakai wudu gitu. Harus ada wudu. Wallahu alam kalau memegang mushaf. Jadi kalau dipegang mushaf Qur'annya itu lebih baik berwudu untuk lepas daripada khilaf ulama. Tapi kalau misalnya pakai handphone dan sebagainya, ya tidaklah. Jadi kalau pakai handphone, ya tidak masalah. Wallahu alam. Itu lebih ringan daripada mushaf itu. Walaupun ada yang menyebutkan handphone itu pun kalau di on Qur'annya bagian daripada mushaf. Tapi masalahnya handphone ya handphone, mushaf lain kan. Nah, sebab itulah yang lebih afdol tentunya di sini supaya lebih santai hafal saja kan. Jadi sambil berbaring-baring gitu, tabarok gitu, mau tidur sampai tidak terasa dah tidur gitu. Ini kalau belum hafal ambil mushafnya lagi. Yang tadinya udah habis ayatnya, udah ngantuk, kembalikan mushaf, kembalikan Quran, dah tidak dah hilang ngantuknya dah. Atau dengan handphone cahayanya lagi. Ya Allah, tadinya mau tidur susah lagi. Jadi tadinya mau tidur pakai handphone, masalahnya handphonenya ini bukan handphone yang jahil, smart handphonenya. Jadi habis tabarok ada lagi yang dibuka. Karena apa? Karena tidak ngantuk masalahnya. Itu dia. Taib. Jadi surat tabarok diutamakan tentu sebelum tidur itu. Taib. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.